saya berjudul yaitu Kisah Asal Mula Kota Salatiga. Pada zaman dahulu, kota Semarang dipimpin oleh Adipati Padanarang yang mempunyai istri bernama Nyai Padanarang. Ia terkenal sebagai pemimpin yang jujur, tetapi tidak menyukai harta benda yang berlimpah. Sifat kurang baik Adipati ini terdengar oleh Sunan Kalijaga, seorang wali yang arif dan bijaksana. Sunan Kalijaga berniat mengingatkan Padanarang dengan menyamar sebagai tukang rumput. Ketika lewat di halaman kabupaten, Adipati Padanarang menawar rumput dengan harga yang sangat rendah. Penjual rumput itu setuju dan meletakkan rumputnya di kandang. Sebelum pergi, ia menyelipkan uang 5 sen di antara rumputan. Uang tersebut ditemukan oleh Abdi Dalam yang segera melapor kepada Padanarang. Hal itu terjadi berulang kali. Padanarang heran mengapa tukang rumput tersebut tidak pernah menanyakan uangnya. Ketika rumput itu datang kembali, Padanarang pun menanyakan asal-usul tukang rumput itu. Ia juga menanyakan mengapa sang tukang rumput seperti tidak membutuhkan uang. Tukang rumput menjawab bahwa ia bisa mendapatkan emas dengan sekali cangkulan tanah. Ia tidak membutuhkan benda-benda duniawi karena semuanya tidak abadi. Ia juga berkata bahwa ada emas permata tertanam di dalam halaman istana. Padanarang marah mendengarkan jawaban itu. Ia merasa dihina oleh tukang rumput itu. Padanarang menyuruh seorang abdi mengambil cangkul, kemudian menyerahkannya kepada tukang rumput. Dengan kukuh, tukang rumput tadi mengayunkan cangkulnya ke tanah. Ternyata kata-kata orang itu benar. Ada emas permata di dalam tanah istana. Adipati Padanarang sangat terkejut melihat pemandangan di hadapannya seketika. Ia merasa sangat kerdil dalam hatinya. Padanarang, aku adalah Sunan Kalijaga. Setelah mendengar kata-kata itu, Padanarang langsung meminta maaf atas kekasarannya. Sunan Kalijaga meminta Padanarang untuk melepaskan kegemarannya pada harta duniawi. Padanarang mengungkapkan kepada istrinya bahwa ia ingin berguru kepada Sunan Kalijaga. Istri Padanarang menyetujui dan menyatakan bahwa ia ingin mengikuti sang suami. Kau boleh ikut, tetapi ingatlah, kita tidak boleh membawa barang-barang yang kita miliki. Berikan barang-barang itu kepada fakir miskin, ujar Padanarang kepada istrinya. Istrinya menyatakan bahwa ia tidak rela meninggalkan harta bendanya itu dan menyerahkan kepada fakir miskin. Ia meminta suaminya berangkat lebih dulu. Lalu perempuan ini menyimpan emas dan permata di dalam tongkatnya yang terbuat dari bambu. Padanarang pun menyusul Sunan Kalijaga. Dalam perjalanan, mereka dihadang oleh 3 orang penyamun. Jika kau ingin barang berharga, tunggulah. Sebentar lagi akan lewat seorang perempuan tua. Cegat dia, kau akan mendapatkan emas permata dalam tongkat bambunya, kata Sunan Kalijaga. Muncullah Nyai Padanarang yang berjalan tertatih dengan tongkat bambu. Ketiga penyamun tersebut menghadang dan merampas tongkat bambu yang ia pegang. Nyai Padanarang tidak dapat berbuat apa-apa selain merelakan hartanya dirampas. Ketika berhasil bertemu dengan suaminya dan Sunan Kalijaga, ia menceritakan kejadian perampokan yang dialaminya sambil menangis. Kau tidak mendengarkan kata suamimu untuk berguru denganku. Kalian harus meninggalkan harta duniawi, jadi kejadian ini adalah salahmu sendiri, ujar Sunan Kalijaga. Ada 3 pihak yang melakukan kesalahan di sini, yaitu kau sendiri, suamimu, dan para penyamun itu. Kelak tempat ini akan menjadi kota yang ramai, kata Sunan Kalijaga. Untuk mengingat kejadian tersebut, Sunan Kalijaga menanamkan daerah itu dengan Salatiga. Pada perkembangan zaman, nama Salatiga bergeser ucapannya menjadi Salatiga. Kini, Salatiga menjadi kota yang ramai, seperti yang diprediksi oleh Sunan Kalijaga. Nah, pesan moral dari cerita rakyat Salatiga ini dari daerah Jawa Tengah adalah harta benda tidak selamanya akan membawa kebahagiaan dan keberuntungan. Kadangkala justru bisa menjadi sumber malapetaka. Terima kasih, sampai di situ dongeng saya. Miskin. Ia meminta suaminya berangkat lebih dulu. Lalu perempuan ini menyimpan emas dan permata di dalam tongkatnya yang terbuat dari bambu.
Padanarang pun menyusul Sunan Kalijaga. Dalam perjalanan, mereka dihadang oleh 3 orang penyamun. Jika kau ingin barang berharga, tunggulah. Sebentar lagi akan lewat seorang perempuan tua. Cegat dia, kau akan mendapatkan emas permata dalam tongkat bambunya, kata Sunan Kalijaga. Muncullah Nyai Padanarang yang berjalan tertatih dengan tongkat bambu. Ketiga penyamun tersebut menghadang dan merampas tongkat bambu yang ia pegang. Nyai Padanarang tidak dapat berbuat apa-apa selain merelakan hartanya dirampas. Ketika berhasil bertemu dengan suaminya dan Sunan Kalijaga, ia menceritakan kejadian perampokan yang dialaminya sambil menangis. Kau tidak mendengarkan kata suamimu untuk berguru denganku. Kalian harus meninggalkan harta duniawi, jadi kejadian ini adalah salahmu sendiri, ujar Sunan Kalijaga. Ada 3 pihak yang melakukan kesalahan di sini, yaitu kau sendiri, suamimu, dan para penyamun itu. Kelak tempat ini akan menjadi kota yang ramai, kata Sunan Kalijaga. Untuk mengingat kejadian tersebut, Sunan Kalijaga menanamkan daerah itu dengan Salatiga. Pada perkembangan zaman, nama Salatiga bergeser ucapannya menjadi Salatiga. Kini, Salatiga menjadi kota yang ramai, seperti yang diprediksi oleh Sunan Kalijaga. Nah, pesan moral dari cerita rakyat Salatiga ini dari daerah Jawa Tengah adalah harta benda tidak selamanya akan membawa kebahagiaan dan keberuntungan. Kadangkala justru bisa menjadi sumber malapetaka. Terima kasih, sampai di situ dongeng saya.